Sudah. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin biar lebih bersemangat lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih respon semangatnya ya. Karena kan ini habis Jumatan. Biasanya Jumatan itu membuat suasana menjadi hening ya. Setelah suasana menjadi hening sehingga pikiran kosong. Nah, kalau pikiran kosong kan agak ngantuk-ngantuk. Dr. Vini, saya berdiri apa duduk? Berdiri aja ya. Oke. Oke, sebagaimana amanah dari teman-teman, saya ucapkan terima kasih dulu kepada tim Manifest dari SMF Anestesi dan juga moderator kita, Dr. Yesi, dan juga teman-teman yang sekarang datang on site, benar ya? Ini kan on site ya? Datang on site hadir secara langsung di sini dan juga teman-teman yang sudah mengikuti Zoom webinar eh, Manifest yang kali ini bertemakan tentang cairan dan juga nutrisi. Hari ini saya diberikan amanah untuk membawakan tentang bagaimana sih kita memberikan terapi cairan perioperatif. Kenapa kok saya bilang perioperatifnya ditekankan? Karena terapi cairan ini per suatu kondisi itu beda pendekatannya. Hari ini kita hanya ngomong perioperatif saja. Bisa jadi nanti di segmen lain ada namanya pendekatan cairan pada pasien sepsis, pada pasien shock, ataupun pada pasien-pasien dengan kondisi-kondisi tertentu. Makanya hari ini ialah kita berbicara bagaimana sih kita memberikan terapi cairan khususnya pada periode perioperatif. Basisnya ialah berbasis bukti. Jadi harapannya apa yang saya sampaikan ini merupakan suatu pencetus, bukan suatu ijma ulama ya. Ingat ya, ini bukan suatu kebenaran yang hakiki. Karena kebenaran keilmuan sekarang itu bisa jadi berubah pada tahun depan, berubah pada 1 menit yang akan datang. Oke, kok nggak geser? Udah. Oke. Kalau kita berbicara tentang kondisi perioperatif, kita coba lagi basisnya ialah evidence base. Nah, kita lihat ini penelitian yang membandingkan antara kejadian mual muntah pasca operasi pada operasi apa? Ambulatori. Di sini ada dua pendekatan. Jadi pendekatan terapi cairan itu biasanya ada dua. Pertama itu liberal seperti biasa, atau yang kedua pendekatannya itu coba dikurangi, restriktif namanya. Nah, kalau kita lihat dari penelitian ini, kejadian komplikasi perioperatif mual dan muntah pada operasi ambulatori dibandingkan dua pendekatan, cairan yang seperti biasa, high volume, atau cairan yang dikurangi, restriktif fluid therapy. Apa yang terjadi kita lihat? Ternyata ya, ternyata komplikasinya itu lebih tinggi yang kalau cairannya diberikan sedikit dibandingkan dengan cairan yang diberikan perioperatif seperti biasa. Pada operasi apa? Operasi ambulatori. Nah, kita lihat di penelitian satunya, pada operasi abdominal surgery, dilihat juga komplikasinya, ternyata yang pemberian cairannya lebih tinggi, ternyata ya komplikasinya lebih tinggi. Makanya ini ada dua temuan yang berbeda. Nanti kita lihat sebenarnya yang benar yang mana. Kenapa kok ini penting? Karena pemberian cairan itu harus seimbang di sini. Ini Assalamualaikum. terapi cairan targetnya yang paling baik. Sehingga kalau Assalamualaikum. targetnya di tengah ini, Ini. maka kondisi hipervolume dan hipovolemia yang mempunyai komplikasi yang sangat tidak diinginkan. Kalau hipervolemia bisa terjadi edem, koagulopati, dan hipovolemia terjadi komplikasi Pak, shock ataupun terjadi organ dysfunction. Sehingga pemberian terapi cairan perioperatif itu harus di tengah-tengah, seimbang, tidak berlebih dan juga tidak kurang. Harapannya apa? Kalau tidak berlebih dan tidak kurang, yang terjadi ialah komplikasinya minimal dan juga length of stay ataupun lamanya rawat inap di rumah sakit itu tidak tambah panjang.
Kenapa kok ini kita bahas? Karena sebenarnya hal ini sudah terjadi sejak lama. Backnya mana? Ah, kita lihat ini penelitian dari tahun 97. Bahwasanya sebagian besar atau beberapa pasien pasca operasi, pasca operasinya terjadi positif fluid balance yang sangat tinggi, 7 liter. Ya, dimana kalau ini sampai terjadi, bisa terjadi yang namanya hipoksemia karena akut lung edema. Yang kalau ini severe, meninggal pasiennya. Ya, makanya pemberian terapi cairan perioperatif harus normovolemia, menghindari yang liberal dan juga restriksi. Ini mungkin kembali ke basic. Intinya ialah cairan dalam tubuh kita itu ada 3 kompartemen, intravaskuler dan ekstravaskuler. Ekstravaskuler biasanya diinterpretasikan ialah intraseluler dan interstisial. Secara umum, ya, normalnya tubuh kita itu seperti ini. Ini ada endotel, ini ada glikokaliks. Kalau albumin dalam intravaskuler ini normal, maka tekanan onkotik di glikokaliks ini akan sangat tinggi dan juga memaintain cairan tetap berada di intravaskuler. Tetapi kalau glikokaliksnya ini rusak, entah itu karena overload cairan ataupun karena injury yang lain, diberikan cairan yang punya tekanan onkotik pun, maka seperti koloid ini tetap akan keluar dari intravaskuler. Ya, sehingga terapi cairan intraoperatif tidak boleh berlebih sehingga glikokaliksnya hilang, tidak boleh kurang juga yang akan menyebabkan hipotensi hipoksemia. Apa bedanya kristaloid dan koloid? Poinnya ialah kristaloid ialah cairan yang berisi elektrolit, sedangkan koloid ialah cairan yang berisi kompartemen ataupun molekul tertentu. Bisa jadi hidroksietil starch, albumin ataupun dextran. Teorinya, kita ngomong teorinya. Teorinya, apa yang membedakan secara umum kristaloid dan koloid? Teorinya ialah kalau koloid diberikan, dipertahankan di intravaskuler. Kristaloid diberikan, sebagian besar bisa jadi bocor. Dari mana evidence-nya? Dari penelitian ini. Ini penelitian pada pasien orang sehat. Diberikan koloid 1 liter. Teman-teman lihat grafiknya ini 1 liter. Maka dalam 1 jam di intravaskuler tetap 1 liter. Dalam 90 menit tetap 1 liter. Dalam 2 jam tetap 1 liter di intravaskuler. Tetapi penelitian ini mencoba membandingkan kalau diberikan dengan kristaloid. Diberikan kristaloid, ini contohnya ringer laktat ataupun salin ya, maka dalam 30 menit ini berkurang dari 1 liter yang di intravaskuler tinggal 700 cc. 30 menit tinggal 500 cc, dalam 1 jam tinggal 300 cc. Makanya perspektif pasca penelitian ini orang menjadi berpikir, ternyata kalau kita memberikan cairan koloid akan bertahan agak lama di intravaskuler dengan jumlah yang tetap karena tidak bocor. Tetapi kalau diberikan kristaloid, maka cairan yang di intravaskuler akan keluar ke ekstravaskuler dan intrasel tinggal 30 sampai 50%-nya. Sehingga ada paradigma dan dogma saat itu 1 cc darah itu digantikan oleh 1 cc koloid, tetapi digantikan oleh 4 cc kristaloid. Bisa dibayangkan ya. Jadi kalau semuanya saya berdarah 100 cc, maka saya cukup diganti 100 cc koloid, tetapi harus diganti 400 cc kristaloid. Kenapa kok ada dogma dan paradigma seperti itu? Karena ini bocor. Ya. Tetapi yang harus diingat, penelitian ini ialah penelitian pada pasien normal, bukan pada pasien shock, bukan pada pasien teranestesi. Ingat ya, bagaimana dengan pasien teranestesi? Ya, dan juga evidence yang ada, kita lihat pada pasien kritis. Ini penelitian pada pasien-pasien kritis secara sistematik review. Pada pasien kritis, trauma, ya, cairan resusitasi, membandingkan antara kristaloid dan koloid. Ya, dari 900 penelitian yang diteliti secara sistematik review dan regresi meta
analisis. Bagaimana hasilnya? Ternyata hasilnya ialah koloid dan kristaloid dikomparasikan menggantikan volume berapa. Kalau tadi dogmanya ialah 4 cc kristaloid sama dengan 1 cc koloid. Ternyata dari penelitian ini evidence-nya ialah 1,5 cc kristaloid itu sama dengan 1 cc koloid. Pasca penelitian ini paradigmanya berubah. Jadi bukan 1:4 lagi. Tapi maksimal ialah 1:1,5 ataupun 1:2. Jadi kalau saya kehilangan darah 100 cc, saya digantikan koloid berapa? Kalau saya kehilangan darah 100 cc, saya digantikan koloid berapa? 100 cc. Digantikan kristaloid berapa? 150. Bergeser yang tadi 400 menjadi 150. Maksimal 1:2. Ini secara evidence dari penelitian. Bagaimana penelitian pada hewan? Ternyata hampir sama saja. Ini penelitian pada hewan, ya. Hewan dibuat shock dibandingkan diganti 1 cc koloid, diganti 1 cc kristaloid, diganti 2 cc kristaloid, diganti 3 cc kristaloid, dan 4 cc kristaloid. Hasilnya ialah pemberian kristaloid 1:1 itu mempunyai adekuasi untuk resusitasi yang sama. Tetapi yang banding 2:3:4 mempunyai efek pulmonari edema. Sehingga ini memperkuat evidence terbaru bahwasanya pada pasien shock dan kritis 1 cc darah digantikan 1 sampai 1,5 saja. Pada pasien teranestesi bagaimana? Nah, ini cukup unik. Ternyata obat-obatan yang kita berikan pada periode perioperatif itu mempunyai efek yang cukup unik. Teman-teman lihat. Pada pasien normal, ya, ini normal ya. Kalau diberikan cairan, ingat farmakokinetik itu kan dimulai dari apa? Absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Itu kalau obat. Nah, sedangkan cairan ini obat, maka obat juga seperti itu. Saat pasien ini diberikan obat, maka akan terjadi metabolisme dan ekskresi cairan pada pasien tersebut. Ini kita lihat. Pada orang normal, kalau diberikan cairan, maka clearance-nya terhadap cairan itu 60 sampai 110 cc. Pada pasien preeklamsi bagaimana? Hampir sama, ya, atau lebih meningkat. Tetapi teman-teman lihat, pada periode perioperatif, clearance-nya atau ekskresinya itu menurun. Yang normalnya 100 cc per menit, menurun hanya tinggal sekitar 10 sampai 20 cc per menit. Kenapa seperti itu? Karena volume kinetiknya berubah. Volume kinetiknya berubah. Yang pertama, karena pada periode perioperatif terjadi rilis ADH sehingga urin diretensi, dan yang kedua, resorpsi limfatik itu menjadi menurun. Yang normalnya seperti ini menjadi menurun. Sehingga kalau teman-teman coba lihat atau retrospektif pasien-pasien perioperatif, itu biasanya urinnya cenderung menurun, balance cairannya cenderung positif atau membutuhkan cairan yang lebih banyak. Karena ini volume kinetik perioperatif berubah dibandingkan pada pasien normal. Lihat lagi, penelitian pada pasien awake dan juga teranestesi. Teman-teman lihat, yang merah ini ialah cairan kristaloid, ya, yang diberikan sekitar 1 liter. Pada setengah jam intravaskuler, maka pada setengah jam sudah beberapa cairan berpindah ke intersisil. Hijau ini intersisil, fase cepat. Dalam 120 menit, ini ialah intersisil fase lambat yang biasanya itu tergambarkan pada pitting edema, asites ataupun efusi pleura. Ini pada pasien awake ya. Dia baru peningkatan berpindah ke intersisil pada menit 30 dan itu pun di bawah dari intravaskuler. Tapi pada pasien teranestesi bagaimana? Sangat different. Teman-teman lihat, pada pasien teranestesi, perpindahan ke intersisil jauh lebih cepat, lebih tinggi, bahkan lebih dahsyat lagi karena terjadi volume kinetik lagi. Inilah yang membuat terapi cairan perioperatif harus berbeda dengan non perioperatif. Nah, sekarang kita kembali. Cairan ada dua, kristaloid dan koloid, ya.
Bagaimana kristaloid dan koloid? Tadi kan sudah kita sepakati, kristaloid adalah cairan yang berisi elektrolit. Dulu kita ngomong NaCl 0,9 itu normal salin. Tetapi berdasarkan evidence yang ada, karena natrium dan kloridanya terlalu tinggi, yaitu 154 meg, membuat pH-nya turun. Sehingga terminologi ini berubah. Dulu normal salin, sekarang abnormal salin. Karena nggak normal isinya. Sehingga cairan kristaloid dibagi dua, yang satu abnormal salin, salin 0,9%. Yang kedua ialah balance kristaloid, yang kristaloid berisi elektrolit natrium dan juga kloret yang mendekati normal. Ingat ya, mendekati normal. Normal kita natrium ialah 13545, kloret 98 sampai 105. Disinilah ringer laktat, ringer astat, plasmalite, dan lain sebagainya. Salin mempunyai efek hiperkloremia, hiperkloremia mempunyai efek asidosis, menurunkan renal blood flow dan GFR sehingga komplikasi paling sering ialah acute renal failure. Berbasis evidence. Ini penelitiannya pada 30.000 pasien ya, membandingkan antara salin dan juga balance, ternyata pada balance kristaloid lebih normal pH terjaga, mortalitasnya lebih rendah, komplikasi infeksi dan akut renal failure-nya lebih rendah dibandingkan salin by evidence. Pada 9.000 pasien ternyata mortalitas salin lebih tinggi ya. Sehingga dari beberapa penelitian ini orang sudah mulai bergeser. Dulu salin minded, sekarang balance kristaloid minded. Ini kita lihat komplikasinya membandingkan antara balance dan juga normal salin. Ingat, komplikasinya lebih tinggi pada salin. Koloid bagaimana? Nah, koloid dogmanya tadi. Molekulnya besar di atas 40 kilodalton sehingga mempunyai efek ekspansi volume ya. Tetapi dari berbagai penelitian malah komplikasinya lebih tinggi. Kenapa? Terjadi permeabilitas vaskulernya meningkat. Mortalitas pada pasien HES lebih tinggi, AKI lebih tinggi, koagulopati. Dextran sama gelatin mirip-mirip. Kenapa kok saya ngomong gelatin mirip-mirip? Karena gelatin itu baru ditemukan, penelitiannya tidak terlalu banyak. Tetapi kalau teman-teman mau baca memang ya nanti mendekati. HES, dextran, dan gelatin mempunyai efek yang mirip-mirip yang tidak lebih baik daripada kristaloid. Untuk apa? Untuk perioperatif resusitasi. Nah, ini juga ya membandingkan antara HES pada kristaloid ya, rasionya ini ngomong rasio tadi. Selanjutnya kita lihat begitu juga koloid, koloid yang lain albumin ya. Albumin hindari pada pasien traumatic brain injury. Jadi eh, jangan kalau di ICU itu ngomongnya jangan latah hipoalbumin kasih albumin. Hati-hati. Traumatic brain injury terlalu banyak albumin mortalitasnya lebih tinggi atau resusitasi dengan albumin mortalitasnya lebih tinggi dibandingkan yang non albumin. Albumin hanya bagus pada sepsis ya, menurunkan mortalitas pada pasien sepsis dan juga septic shock. Ditambah lagi RABCS, koloid sama kristaloid mahal mana? Koloid. Koloid harga berapa? Oh, 100 sampai 200 ribu per botol. Kristaloid 10.000 saja. 10.000 saja. Jadi 100 ya. 10 atau 100 ya? 10 botol kristaloid sama dengan satu botol koloid. Maka pilih mana? Kristaloid. Oke, ini juga sama ya, koloid dan kristaloid. Walaupun koloid itu ada keunggulannya. Keunggulan koloid dari beberapa penelitian ialah waktu untuk mencapai MAP yang diinginkan lebih cepat. Koloid dibandingkan kristaloid. Jadi kalau kata KSM kita Dr. Dino, jangan pragmatis. Pragmatis itu mikir yang pendek-pendek. Jadi kalau mikir pendek-pendek, koloid terus yang dipakai. Dikit-dikit koloid. Biar tensinya cepat terpakai. Biar tensinya cepat naik. Nggak bisa kayak gitu. Long termnya bagaimana? Long termnya tetap masih direkomendasikan kristaloid asal ada asalnya. Asal tidak lebih dari 3 sampai 4 liter. Makanya di beberapa jurnal atau literatur
Kalau pembelian kristaloid lebih dari 3 sampai 4 liter, consider koloid. Baru koloid baru consider. Ya. Ini yang bersama, nggak perlu saya ini kan. Nah ini penelitian yang mengunggulkan koloid. Ya. Ternyata koloid ini komplikasi pasca operasinya lebih rendah dibandingkan kristaloid. Ya, penelitian tahun 2018 dari teman-teman ASA pada sekitar 200 pasien. Tapi kita lihat, ternyata dari populasinya, teman-teman lihat, populasinya pada pasien yang kelompok kristaloid itu kebanyakan pakai vasopresor. Memang sudah jelek. Makanya pemakaian di penelitian ini koloid lebih bagus. Teman-teman lihat pemakaian efedrin, norepinefrin lebih banyak kan yang kristaloid. Jadi memang populasinya pada penelitian ini ya populasi yang kristaloid lebih kritis dibandingkan yang koloid. Makanya hati-hati saat kita mau mengidentifikasi ataupun membaca suatu penelitian. Ini hampir sama juga ya. Ini membandingkan antara starch dan juga salin. Bandingkan ya, salin, kristaloid salin itu kan sudah mulai ditinggalkan. Kenapa? Karena evidence-nya balance kristaloid lebih bagus. Nah ini sekarang kita bandingkan. Coba yang jelek-jelek kita bandingkan. Salin versus koloid. Ya, Hess. Koloidnya di sini Hess ya. Ternyata teman-teman lihat kejadian aki antara salin versus Hess. Tinggi mana? Hess. Padahal lawannya salin. Bayangkan kalau dilawankan dengan balance kristaloid. Ya. Yang berikutnya kejadian butuh transfusi. Nih, need blood transfusion. Tinggi mana? Hess atau salin? Hess. Ingat koloid induced coagulopathy. Jadi jangan sedikit-sedikit pasien perdarahan di UGD kasih apa? Koloid. Ingat, koloid induced coagulopathy, induced perdarahan. Ya. Mungkin tidak teman-teman dapatkan yang jaga UGD, tapi yang mendapatkan yang jaga mana? ICU. Karena pasca kamu grojok-grojok koloid di IGD. Ya. Nah, sekarang kita masuk pemberian terapi cairan perioperatif. Intinya targetnya apa? Pemberian cairan mengoreksi volume untuk mencapai MAP. Ya, kalau nggak cukup berarti kasih cairan. Kalau tidak cukup kasih vasopresor. Kalau hipertensi kasih vasodilator. Kalau kontraktilitasnya kurang berikan inotropik. Pegangan kita apa? Anestesi pegangan atau kitab sucinya apa? Morgan. Morgan yang terbaru edisi 7 tahun 2022. Berarti kan 3 tahun yang lalu. Bagaimana Morgan memberikan rekomendasi pemberian terapi cairan perioperatif? Ini sebenarnya sudah teman-teman jalankan selama menjalani proses pendidikan PPDS anestesi. Makanya saya mengajak yang baju-baju hijau ini ya. Ada sekitar 25 orang. Nanti pokoknya lulus langsung, Dok. Daftar PPDS anestesi. Wajahnya kok, Dok, saya masa anestesi, Dok? Karena anestesi kebutuhannya sangat banyak, Dok. Ingat, anestesi itu spesialis yang perkembangannya agak terlambat dibandingkan spesialis yang lain. Jadi memang anestesi itu muncul karena kebutuhan dokter spesialis yang lain. Karena waktu itu dokter bedah mau operasi kesulitan. Kenapa kesulitan? Setiap diiris bergerak. Setiap diiris teriak pasiennya. Kira-kira bisa operasi nggak? Nggak bisa. Maka orang berpikir bagaimana sih caranya agar saya melakukan operasi tapi pasiennya tenang. Pasca operasi hidup. Pasca operasi tersenyum. Makanya dibuatlah spesialis baru. Namanya spesialis anestesi. Dan ingat, prodi anestesi akan tetap langgeng berjaya selama prodi bedah tetap produksi terus. Dan tidak berhenti produksi bedah, itu terus-menerus produksi terus. Kenapa saya bilang produksi terus? Dulu spesialis cuma ada dua, surgical, medical. Surgical bedah, medical, penyakit dalam. Penyakit dalam pun sekarang butuh operasi, kolonoskopi, butuh apa? Pendampingan anestesi. THT butuh operasi, gigi butuh bedah mulut. Itu buka terus, anestesi kurang terus.
Makanya sebanyak apapun prodi anestesi dibuka, kurang terus. Makanya mari yang 25 orang ini ya, setelah lulus segera daftar anestesi. Ya. Oke, terapi caranya bagaimana? Ada tiga biasanya. M, P, O. Cairan rumatan, maintenance, ya. Bisa pakai holi segar, 421 atau 25-30 cc per kilo per hari atau 1 sampai 1,5 cc per kilo per jam. Yang kedua menggantikan cairan defisit kalau pasiennya puasa. Kalau teman-teman baca penelitian tentang puasa ini ngeri-ngeri sekarang. Membandingkan antara yang direkomendasikan dengan yang liberal. Liberal itu pokoknya dikasih minum terus sampai di kamar operasi. Jadi kalau sudah dikasih minum terus, perlu nggak diinfus? Ya nggak perlu. Ya. Dan yang terakhir adalah mengganti cairan intraoperatif, entah itu perdarahan ataupun evaporasi. Makanya biasanya pre-op maintenance dikali lama puasa, intra-op maintenance plus ya, plus defisitnya plus maintenance selama intraoperasi. Jenis cairannya apa? Teman-teman baca, Morgan prefer crystalloid balance. Nulisnya we prefer use crystalloid balance. Crystalloid balance itu apa? Salin apa RL? RL. Ya, prefer Morgan tapi. Kalau teman-teman ada literatur yang lain atau mungkin tahun depan ada evidence baru bisa jadi berubah. Oke, ingat yang saya presentasikan sekarang itu bukan kebenaran yang hakiki. Kebenaran yang hakiki di mana? Di surga nanti ya benar. Di surga nanti. Makanya kalau saya ngobrol sama teman-teman apa namanya hukum itu ya, eh, kebanyakan perspektif masyarakat itu eh, dalam tanda kutip kurang tepat. Kadang kan kita mencari keadilan di pengadilan. Ternyata sebenarnya lain. Saya nggak tahu lainnya ya, nggak usah di sini ya. Next. Nah, ini cara menghitung rumatannya ya, pakai holiday sedar 421 redistribusi ini tergantung jenis operasinya. Kalau operasi kecil 2 cc per kilo per jam, tengah 4 cc per kilo per jam, operasi besar ya kayak laparotomi 4 sampai 8 cc per kilo per jam ditambahkan kasa-kasa. Makanya kalau teman-teman koas ngelihat PPDS anestesi itu kan gini-gini. Mereka mau lihat kasanya berapa, saksen gitu. Nggak ngelihat ususnya, enggak, mereka nggak akan ngelihat ususnya. Benar kan? Ngelihat kasanya, ya. Karena akan diperhitungkan nanti perdarahannya berapa. Jadi ini pendekatan dari Morgan. Oke. Yang jadi pertanyaan ialah atau yang menjadi dilema ya. Ternyata kita tidak hanya menghitungkan by teori tadi. Pendekatan Morgan kan by estimasi. Maintenance berapa, Duranto op berapa. Ternyata faktualnya karena kita by evidence, ini penelitian tahun 2022, retrospektif membandingkan atau menghitung balance cairan pasca operasi dengan kejadian komplikasinya pada 300 pasien. Ternyata teman-teman lihat, fluid balance ya semakin tinggi ini ialah 23 cc, 24 cc, 26 cc, 29 cc. Semakin lama dirawat di rumah sakit. Jadi kalau pasca operasi balance cairannya tambah positif, tambah meningkat komplikasinya. Penelitian tahun 2022. Penelitian lain agak aneh lagi. Kalau tadi fluid balannya tambah banyak, komplikasi tambah tinggi, ini membandingkan antara yang dibatasi dan yang liberal. Ternyata angka kejadian AKI lebih tinggi yang liberal atau restriksi? Restriksi. Penelitian pertama ngomong balance cairan tambah banyak, komplikasi tambah tinggi. Penelitian berikutnya, cairan diberikan sedikit, itu malah muncul komplikasi. Berarti yang benar yang mana? Yang benar yang di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah itu maksudnya gimana? Kita lihat. Di tengah-tengah itu ialah, ini sama juga, di tengah-tengah itu biasanya kita ngomong ini, ERAS protokol. Pokoknya saya mau SC ERAS dok, ya kan? Ya kayak gitu kan.
SC eras, SC seger waras. Jadi maksudnya pasca SC langsung waras, ngono lho. Ya. Kita lihat ternyata dibandingkan ya, ini dibandingkan antara grup yang pemberian cairannya positif di bawah 2.500 dan di atas 2.500. Nah, ternyata komplikasinya lebih tinggi yang mana? Yang di bawah 2.500. Tapi setelah diteliti lagi, dibagi lagi ya antara 0 sampai 1,75, 1,75 sampai 2,75 dan 2,75 ke atas, ternyata yang mempunyai komplikasi paling rendah ialah kalau balance cairannya antara 1,75 sampai 2,75 pasca operasi. Jadi pasca operasi dilihat kalau balance cairannya positif antara segitu, oh ternyata komplikasinya lebih rendah. Nah, pada penelitian yang lebih banyak lagi, ini lebih banyak lagi penelitian pada sekitar 3.000 pasien, 7.000 pasien, ya. Dibandingkan juga antara 5 kuartil pemberian cairan antara 500.000 sampai 3 liter, 8 liter. Ternyata kalau dibuat grafik itu yang 1 liter itu komplikasinya tinggi, ya. 1,5 komplikasinya agak rendah, 1 sampai 2 liter komplikasi paling rendah. Naik 2 sampai Iya. 3 liter naik lagi komplikasinya, 3 sampai 7 liter naik lagi komplikasinya. Maka dari grafik ini kita sudah mendapat sedikit gambaran. Oh, di poin inilah pemberian terapi cairan perioperatif optimal. Komplikasinya paling sedikit ya, keuntungannya paling tinggi pada 7.000 pasien. Penelitian lain juga sama, teman-teman lihat ya. Kalau balance cairan antara 0 sampai 2 liter itu paling rendah. Di bawah 0 meningkat komplikasinya. Di atas 2 liter meningkat lagi komplikasinya. Sehingga teman-teman sehingga orang mempunyai pikiran berarti pendekatannya harus dua. Tadi balance cairan dan juga pendekatan lebih spesifik yang namanya goal directed fluid therapy. Ini penelitian systematic review 20 tahun ya pada sebagian besar operasi ternyata goal directed fluid terapi perioperatif itu mempunyai komplikasi perioperatif paling rendah dibandingkan pendekatan yang lain. Goal directed itu bagaimana? Nah, goal directed itu masalahnya susah. Susahnya kenapa? Harus ada parameter hemodinamik, stroke volume variation, cardiac index, pulse pressure variation, dan terapinya harus menyesuaikan. Kalau di kita masih jarang, setiap OK ada parameter ini. Yang ada biasanya pada pasien-pasien cardiac surgery. Sehingga pada tahun 2019, ASA membuat guideline atau memberikan rekomendasi pada operasi besar major ya. Rekomendasinya puasa jangan lama-lama ya. Kalau mau melihat kecukupan cairan bisa pakai stroke volume variation ataupun passive leg rising. Ingat pemberian cairan ya, capai positif fluid balance segini, 1 sampai 2 liter pada akhir operasi. Cairannya berapa diberikan? Kristaloid rata-rata 10 sampai 12 cc per kilo per jam selama operasi dan pasca operasi 1,5 cc per kilo per jam sampai 24 jam ya. Jadi 10 cc per kilo per jam durante operasi, 1,5 cc per kilo per jam pasca operasi yang fluid balannya positif pasca operasinya. Saya kira ini hampir sama ya. Intinya optimalkan MAP dengan pemberian cairan dan juga vasopresor dan pasca 24 jam atau di antara harus segera makan. Ingat, jadi pasca operasi kalau pasiennya sadar, minum dan makan. Jangan puasa pasca operasi terlalu lama, apalagi yang metode seger waras tadi, ERAS ya kan. Selanjutnya, nah ini digradasi antara minor, intermediate, major ya tentang kebutuhan darahnya. Dan kalau pada pasien pediatrik tambahkan glukos. Ya ini saya kira ringkasannya
ya. Kapan kita menggunakan pendekatan cukup balance cairan positif dan kapan kita menggunakan pendekatan goal directed fluid therapy ini? Teman-teman gradasi aja. Kalau ASA 1 sampai 2 ya, ini ASA 1 sampai 2 ya, ini ya. Ini ialah resiko anestesi, ini resiko pembedahan. Ingat ya. Ini resiko anestesi, resiko pembedahan. 1 sampai 2, 3 sampai 4. Kalau ASA 1 sampai 2 operasinya icik-icik, ya kan biasa gitu. Operasinya cuma icik-icik. Nah, asa 1 sampai 2 ini cukup ini aja. Yang penting positif fluid balance 1 sampai 2 liter, udah itu aja. Tapi kalau pasiennya asa 4 ya, pakai ini, goal directed fluid therapy. Operasi major 1 sampai 2 tetap goal directed 1 sampai 2. Kalau sudah asa 3 4 operasi besar, jangan lupa ini post op ICU. Nah, itu ya. Post op ICU kalau asa 3 4 operasi besar. Itu aja. Guideline lain ya intinya ini aja ya, pemberian cairannya hampir sama. Ini kalau high risk goal directed fluid therapy, ini yang harus diingat bahwasanya kalau kita memberikan cairan, ingat cairan adalah obat. Karena obat, ingat yang pertama ada indikasi nggak? Nggak ada pemberian obat itu pertanyaan pertamanya itu ada kontraindikasi apa enggak? Enggak ada. Obat itu tanya dulu ada indikasi apa enggak, baru berikutnya ada kontraindikasi atau tidak. Baru setelahnya ialah dosisnya tepat, pemberian waktunya tepat, dan lamanya juga tepat. Jadi jangan diberikan terlalu lama. Yang terakhir, ini penelitian terbaru tahun 2024-2025 dari teman-teman perioperatif dari 3.500 pasien. Kalau kita berbicara perioperatif komplikasi, itu biasanya kita takut ialah yang namanya gagal ginjal akut. Ternyata ada cara untuk mencegah terjadinya gagal ginjal akut. Pakai apa? Pakai protein ternyata. Diinfus asam amino 2 gram per kilo selama 3 hari, angka kejadian AKI menurun pada kelompok yang diberikan infus asam amino selama operasi. Nah, cara ini ada asam aminonya. Yang berikutnya, pada pasien CKD bagaimana? Hampir sama juga. Ternyata infus asam amino durante operasi sampai 3 hari itu mengurangi terjadinya kejadian AKI. Ini pada cardiac surgery. Renal surgery hampir sama, yang ini mungkin nanti bisa menjadi triggering kalau teman-teman mau melakukan penelitian. Sehingga kesimpulannya apa? Kesimpulannya ialah terapi cairan penting, ya. Sesuaikan jenisnya, balance kristaloid, jumlahnya, balance positif, dan selalu evaluasi dan monitoring dengan goal directed fluid terapi. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nurse Yogi. Jadi ketiga materi sudah disampaikan semua. Boleh kita mulai sesi tanya jawab, dimulai dari kolom chat, dari online webinar. Ya, di sini yang pertama dari Dr. Deki. Izin bertanya dokter, bagaimana prinsip pemilihan cairan perioperatif pada pasien operasi mayor dengan komorbid alkalosis metabolik? Baik, ini bisa yang pertama dikomentari oleh Dr. Wiwi Jaya, spesialis anestesi. Terima kasih. Yang tadi ada Dr. Desi ya? Deki. Bagaimana pemilihan? Bagaimana prinsip pemilihan cairan perioperatif pada pasien operasi mayor dengan komorbid alkalosis metabolik? Nah, ini perlu diperjelas. Alkalosis metabolik, alkalosis respiratorik, asidosis metabolik, adalah respon tubuh terhadap suatu kondisi patologis.
Jadi pilihan cairannya yang penting bukan pada pilihan cairan, yang penting adalah terapi alkalosis metabolik ya. Jadi apa yang menyebabkan alkalosis metabolik itu yang kita terapi. Kalau saya boleh tahu, ini pasien ini underlying disease-nya apa? Kan tidak mungkin pasien tiba-tiba alkalosis metabolik, kemudian pilihan cairannya apa? Tentu kita akan lebih mengena, gitu ya, lebih relevan kalau kita tahu penyebab alkalosis metaboliknya karena apa. Diterapi dulu alkalosis metaboliknya, kemudian pasien ini diagnosisnya apa, kemudian kita berikan cairan sesuai dengan beberapa variabel kan, variabel yang lain. Variabel itu apa misalnya? Misalkan pasien ini ada diabetes ya tentu kita hindari yang tinggi gula darahnya. Misalkan pasien ini ada gagal ginjal, ya tentu kita hindari cairan yang mengandung asam amino non esensial. Jadi pada hakikatnya penyebab alkalosis metaboliknya diterapi dulu. Cairannya sesuai dengan underlying disease-nya. Seperti itu, Dokter Desi. Kalau ada yang masih kurang puas, silakan. Iya, baik dok. Jadi kesimpulannya kita harus mencari tahu dulu ya dok ya penyebab alkalosis metaboliknya apa. Setelah itu di terapi penyebabnya, baru kita evaluasi apalagi yang bisa kita berikan untuk perioperatif, khususnya cairan. Iya, Eh, apa ada tambahan dari Dokter Ari? Ini ada pertanyaan yang tadi dibahas. Bagaimana prinsip pemilihan cairan perioperatif pada pasien operasi mayor dengan komorbid alkalosis metabolik? Pertanyaannya gimana pertanyaannya? Cairan perioperatif pada pasien operasi mayor dengan komorbid alkalosis metabolik dari Dokter Deki. Oke, jadi kalau kita berbicara alkalosis metabolik, itu bukan komorbid. Komorbid itu by disease. Alkalosis metabolik adalah by symptom. Yang kalau kita berbicara alkalosis metabolik itu kita harus cari tahu penyebabnya. Mungkin teman-teman bisa buka di Marino. Alkalosis metabolik itu dibagi dua. Jadi kita lihat klor di urinnya, apakah klor sensitif atau klor resisten. Baru nanti kita cari tahu nih disease-nya apa. Kalau memang dia kita simplifikasi semuanya. Kalau semuanya memang dia alkalosis metabolik yang eh, bisa jadi penyebabnya ialah hipokloremia. Contohnya pasien perioperatif alkalosis metabolik yang biasanya sering muncul itu pada kasus-kasus pasien pediatrik di mana terjadi stenosis duodenum. Kalau stenosis duodenum, maka akan terjadi pasien tuh mual muntah sehingga asam lambungnya keluar. Asam lambungnya keluar, klornya keluar sehingga terjadi alkalosis metabolik. Koreksinya bagaimana kalau kondisi seperti ini? Karena by disease ini ialah karena klornya keluar karena asam lambungnya keluar, ya kita bisa koreksi dengan pemberian cairan yang tinggi chloride. Ya bisa pakai salin 0,9%. Tapi ini by case kalau penyebab alkalosis metaboliknya ialah karena klornya banyak yang keluar. Tapi kalau penyebab yang lain ya tergantung by disease-nya apa. Mungkin begitu. Ya, baik. Saya rasa sudah cukup jelas. Bagaimana Dokter Deki? Sudah cukup jelas? Oke. Baik, dari kolom chat apabila ada yang ingin bertanya, monggo langsung disampaikan di kolom chat dari peserta yang ada di Zoom atau bisa raise hand. Namun apabila peserta yang offline ingin bertanya, boleh kami persilahkan. bertanya boleh, menyanggah boleh loh ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wangga dari PPDS Anestesi, dokter.
Izin bertanya terkait dengan maintenance terapi postoperatif yang cairan yang dijelaskan oleh Dokter Ari tadi. Eh, kan kita tahu bahwa kita harus positif balance, ya normalnya sekitar 1 sampai 2 liter sampai 3 hari post operasi. Nah, sementara kan apakah itu terpenuhi hanya dengan parenteral saja? Sementara kan kalau pada pasien post op, pasiennya sudah bisa makan minum. Bagaimana cara kita mengukur kalau yang di ICU enak, bisa ketahuan balance-nya bisa kita ukur dengan menggunakan kardek. Tapi kalau pada pasien-pasien yang dirawat di low care, mungkin ada strateginya atau apa kita abaikan saja Pak enteralnya, cukup fokus pada parenteralnya seperti itu dokter. Terima kasih. Oke, cek. Terdengar nggak? Dokter Rofi bisa terdengar? Terima kasih Dokter Wangga ya, Dokter Wangga. Semester berapa dok? Semester 2. Ya, saya doakan segera semester 8 lah. Segera lulus. Mas. Oke, jadi kalau kita berbicara terapi cairan perioperatif, mungkin saya luruskan dulu bahwasanya balance positif kalau yang direkomendasikan ASA itu ialah balance positif pasca operasi. Jadi pasca operasi positifnya ialah 0 sampai 2 liter. Kenapa kok pasca operasi? Karena tadi volukinetik cairan atau kinetik cairan perioperatif itu berubah. Kalau orang normal itu ekskresinya ialah antara 80 sampai 110 cc per menit. Tapi kalau terkena tindakan operasi, entah itu tindakan operasi dan obat anestesi, ekskresinya itu menurun, bisa sampai 20 sampai 10 cc per menit. Karena dua hal. Hal yang pertama karena eh, rilis dari ADH sehingga urin nggak bisa keluar. Yang kedua, kinetiknya perpindahan translokasi cairan intravaskuler ke ekstravaskuler itu menjadi lebih cepat. Cuman limfanya itu nggak bekerja dengan baik. Makanya terjadi seperti retensi cairan. Makanya di beberapa penelitian balance cairan positif, oh malah outcome-nya lebih baik. Tapi sampai 2 liter aja. Lebih dari 2 liter nggak bagus. Di bawah 0 nggak bagus juga. Itu untuk pasca operasi, bukan 3 hari ya. Jadi pasca operasi langsung. Itu balance positif 1 sampai 2 liter. Pemberian cairan pasca operasi kalau yang direkomendasikan oleh Morgan itu balance kristaloid 1 sampai 24 jam pasca operasi. ASA pun seperti itu. Tapi ada catatannya, sesegera mungkin diet oral. Sesegera mungkin diet oral. Jadi kalau semuanya pasiennya sudah bangun, tidak mual muntah, maka oral langsung makan minum. Ya, apalagi kalau semuanya anestesinya ialah regional. Regional itu pasca operasi langsung makan minum nggak ada masalah, asal tidak mual muntah kan gitu. Jadi catatannya ialah cairan maintenance pasca operasi ialah yang direkomendasikan 1 sampai 1,5 cc per kilo per jam, balance kristaloid dengan catatan segera makan dan minum. Ya. Makanya kan tadi saya bilang pasien pre-op bagaimana? Pre-op tuh evidence terbaru lebih sadis lagi tuh. Puasanya kalau bisa berhentinya itu di RR sebelum masuk OK itu. Cuman tuh elektif ya. Elektif bukan urgent, bukan emergency. Jadi jangan terjadwal elektif tapi apa namanya? Partial bowel obstruction. Nah, itu nggak bisa. Yang benar-benar elektif di mana GI tract oke. Jadi dalam memahami suatu textbook ataupun penelitian kita harus pahami konteksnya. Konteksnya ialah benar-benar elektif murni. Ya, begitu. Mungkin ada yang kurang paham, Dokter Dewan? Sudah. Mungkin Dokter Wi ada tambahan, Dok? Mas Yogi. Ya, baik. Selanjutnya, satu lagi pertanyaan, apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman yang di offline, peserta offline kita, atau online?
Ini hadiahnya BPKB kan? BPKB. Yang bertanya dapat apa ini dari sponsor ini? Dari teman-teman perawat yang mengikuti juga boleh ya langsung bertanya kepada Nurse Yogi ya, karena sudah pasti mempersiapkan jawaban-jawaban ya sambil menunggu dari peserta offline. Ada lagi? Ya, baiklah, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, maka kita akhiri dulu tiga sesi eh, materi saat ini, khususnya sesi webinar pada hari Jumat, ini 28 November 2025. Terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber kita yang luar biasa, Dr. Wiwi, Dr. Ari, dan juga Mas Yogi atas waktu dan materi yang diberikan. Semoga kesempatan ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Baik, kita juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh sejawat baik dokter spesialis, dokter umum maupun perawat dan juga dokter muda yang mengikuti sesi webinar kali ini dan sudah mengajukan pertanyaan ya dan juga sudah ikut diskusi ya. Semoga pengetahuan yang yang kita dapatkan hari ini semakin menjadi bermanfaat bagi kita semua dan komunitas kita. Terima kasih juga kepada panitia dan tim teknis yang membantu terselenggaranya acara kali ini. Sebagai penutup, oh ya, nggak ada. Sebagai penutup kali ini, biarkan saya menegaskan kembali bahwa keselamatan pasien kita adalah prioritas utama. Dan pengetahuan yang kita dapatkan hari ini adalah pengetahuan yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan mengurangi resiko baik di kamar operasi maupun di ICU. Dan mari kita bawa pulang ilmu ini dan mengimplementasikan dalam praktek. Dan kita bisa terus menjalin komunikasi yang baik untuk kemajuan ilmu anestesiologi dan terapi intensif di Indonesia. Dan bagi sejawat yang membutuhkan materi atau sertifikat terkait dan ada permasalahan pada sertifikat, nantinya bisa langsung menghubungi kontak person yang ada di grup. Dan jangan lewatkan juga acara manifest selanjutnya yang akan segera kita informasikan. Akhir kata, selamat melanjutkan aktivitas, jaga kesehatan. Kita sebagai nakes, terima kasih dan sampai jumpa di forum ilmiah berikutnya. Akhir kata, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter.